Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sih eh, konten biasa nih, bukan challenge. Loh, bukan challenge ini ya. Ya, hanya ini mah gini. Dulu Abah itu ngikuti eh, pembangunan jalan tol pertama di Sumdawu ya, karena kebetulan perancangnya itu teman-teman tenis Pak Lubab namanya. Apa mau cerita nih saya gitu. Tapi sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dulu itu tol Cisumdawu itu katanya idenya tuh Pak Gubernur Ahmad Herawan kalau tidak salah. Supaya tidak terlalu jauh gitu kan. Kalau bepergian gitu. Kalau katanya gitu. Sehingga punya ide membuat bandara gitu kan. Kan kalau selama ini kan ke Cengkareng itu kan lumayan macetnya apanya, sedangkan waktu itu jalan tol juga macet kan, tol Purbalenyi itu. Sehingga mungkin muncullah ide buat jalan tol dan bandara gitu, dengan harapan masyarakat sekitarnya antara Tegal, Brebes, Cirebon, dan sekitarnya termasuk Jawa Barat bagian selatan itu ya, Priangan Timur, Kawan Timur itu, Kawan Timur, Bandung juga termasuk, tidak terlalu jauh lah gitu. Tapi dibuatlah Bandara Kertajati gitu. Nah, Bandara Kertajatinya memang agak lambat dilaksanakan. Yang idenya tuh tol Cisumdawu dulu gitu, untuk mengurangi beban Cadas Pangeran, karena ada takut itu, karena pernah kejadian longsor, takut lah kalau bawa bahaya besar gitu. Walaupun jalan tol Cadas Pangeran udah perlebar waktu itu oleh Apalam Terhubung gitu, Batu Tut. Itu jembatan terpanjang sebetulnya, itu seperti jembatan itu. Cadas Pangeran itu kecil jalannya, terus disambung dengan beton. Jadi kalau kita lihat ke bawah tuh ada jalan inspeksinya itu, ada dipakai jalan gitu, bisa walaupun untuk jalan kaki. Kalau kendaraan enggak kayak gitu. Gitu. Jadi udah tidak terlalu sempit seperti semula gitu kan. Dan Cadas Pangeran itu pernah dicoba ke atas, yaitu begitu dibuat jalan ke atas longsor. Tahun berapa tuh ada longsor. Makanya jalan ke atasnya tidak boleh kendaraan besar, ya batal lah gitu boleh katakan. Hanya untuk jalan kampung saja, jalan desa lah gitu. Dan bebannya tetap di Cadas Pangeran bagian yang bawah itu. Nah, untuk mengurangi itu muncul ide Cisumdawu. Walaupun bukan Dawuan, dulu dikira tuh bakal Dawuan jadi sampai Kadipaten, nggak tahunya enggak. Masuknya apa? Sumedang ya. Gitu, karena di mana itu ujungnya tuh. Abah pikir sih dulu
nyambung begitu habis di Sundawu itu langsung bisa ke Kertajati gitu dulu awalnya. Nah, ada kereta api lewat, nanti kita nyambung ke dengan kereta api ini. Ternyata gagal lah itu, gambaran itu gagal ya. Cisundawu tidak ramai gitu kan, ramainya hanya sampai Sumedang aja, sampai wah ada kereta mana nih lokal. Lokal nih. Ini juga ini Abah dengan kereta api jurusan ini nih Cicalengka itu udah akrab dari kecil nih. Abah udah akrab dari kecil ini. Satu ke Cicalengka, kalau hari Sabtu biasanya hari kerida dari sekolah, dan sekolah tuh naiknya dari Kiara Condong. Itu kalau tidak ke Cicalengka terus ke Cinulang, itu turunnya di daerah sini, di belakang kita tadi ada stasiun di situ, Cindog gitu. Di situ. Di sini masih sawah. Bangunannya satu-satunya bangunan yang ada tuh yang kelihatan pinggir jalan sana di jalan raya itu Patal Cipadung dengan IAIN, masih kecil. IAIN juga kayak rumah biasa aja, kayak bedeng gitulah. IAIN gitu. Di sini masih sawah, dan mainnya kalau ke sini ke Babakan Sayang itu yang sekarang ada kereta cepat tuh. Itu kampung lama itu, kampung tua, dari kecil Abah udah ada. Yang sekarang jadi stasiun kereta cepat tuh, Babakan Sayang. Kalau Manyah Leganya sekarang kan hanya satu kelurahan saja di sebelah barat. Dulu ini semuanya Manyah Lega ini disebutnya. Manyah itu sawah yang luas gitu, Manyah Lega gitu. Naik kereta api nih. Dan satu lagi, kalau biasanya hari Minggu main ke ini, ke Ciwidey, naik kereta api dari Cibangkong apa. Dan lokomotifnya Dede yang kayak mobil tuh. Yang ada kepalanya dan tempat masinisnya lebih tinggi gitu kan. Ada Dede gitu. Kalau D itu kecepatannya kurang, kalau Dede itu lebih cepat gitu. Karena seperti bentuknya seperti lokomotif 201 gitu. Yang sekarang. Gitu. Ada kepalanya lah. Gitu. Dan Abah biasanya nggak bayar kalau karcisnya dulu kayak kartu domino. Kereta itu kayak kartu domino. Abah tuh ngebantu ngerem. Biasanya bagian tengah, bagian belakang ada juru remnya, depan ada tengahnya. Biasanya 3 atau 4 gerbong lah. Nanti dikurangi, semakin nanjak makin dikurangi, gerbongnya ditinggal di mana, Banjaran atau di mana ditinggal. Lepas tinggal 1 gerbong sampai Ciwidey-nya. Nanti disamper lagi gitu. Nah, suka ngerem, bantu ngerem tuh. Diputer. Gitu. Jadi kalau mau diaktifasi ya memang setuju lah. Kalau sekarang ingin ke Ciwidey kan macetnya tuh ampun. Gitu. Jadi kalau mau diaktifasi ya ke Sukabumi,
Dulu ada ke Tanjung Sari juga ada kan, dari Ranca Ekek gitu. Setuju lah kalau itu mau diaktifasi. Termasuk ke Pangandaran, ke Cijulang ya. Dulu Abah sering ke sana dari Banjar, tapi kayak Cibatu Garut misah. Kalau sekarang kan jadi satu, bisa nyambung tuh ke Garut tuh. Kalau dulu berhenti di situ nyambung. Sama seperti kalau Banjar sekarang. Kalau kereta ke Pangandarannya aktif, tidak dirubah seperti Cibiru, apa? Cibatu, ya ganti kereta api gitu lah. Gitu. Jadi nggak tahu kapan itu dua gubernur menjanjikan itu. Gubernur pertama menjanjikan tidak terlaksana. Sekarang gubernur yang sekarang nggak tahu nih, KDM akan terlaksana tidak. Gitu. Kan kalau kereta api itu murah meriah dan pasti aman lagi, nggak seperti bus ya, atau sekarang elep itu ya. Kalau takut kita, atau diturunkan di mana saja. Tidak pasti gitu. Nah, itu juga begitu. Cisundawu itu rencananya bagus, tapi ternyata orang-orang sekitar Cirebon itu bukan orang yang seneng bepergian jauh kelihatannya, sehingga lebih ramai Husen lah, karena orang Bandung sering bepergian gitu kan, bisnis. Kalau di daerah timur Jawa Barat ini orangnya tidak sering bepergian, sehingga sepi lah, mereka bisnisnya di tempat, jadi sentra saja, sehingga tidak berpengaruh apa-apa adanya bandara. Dan bandara itu dulu juga ada, di Panggung itu ada layanan penerbangan menggunakan NC 212 tuh, yang kecil itu bisa ke Semarang, bisa ke Jakarta, tapi nggak laku. Orang Cirebon lebih memilih kereta api daripada pesawat, karena turunnya di mana susah lagi. Gitu. Seperti Abah nih, kalau ke Jakarta, Abah nggak milih kereta cepat, milih Parahyangan lah, karena tidak repot gitu. Kalau kereta cepat kan turunnya di Bekasi, di perbatasan, harus pindah lagi, nyari lagi, nunggu lagi untuk sampai ke tujuan. Kalau di Gambir kan lebih enak, kita banyak jurusannya, bisa lihat-lihat dulu ke Monas kemana gitu. Nah itu kurang optimalnya Cisundawu, dan muncullah Getaci ini. Abah ngikuti juga prosesnya, dari pengukuran, pematokan semua. Tapi rupanya para investor kurang tertarik. Di samping katanya investor yang disiapkan itu kehabisan dana karena mendukung kereta cepat gitu. Sehingga masalah keuangannya tidak mendukung, ya, bermasalah lah. Dukungan finansialnya bermasalah, sehingga gagal sampai sekarang. Si Sundawu itu si Getaci itu nggak jelas gitu. Padahal pembebasan sama udah semua, dan diharapkan sama masyarakat. Karena apa? Jalan arterisnya, jalan negaranya itu kan macet, gitu. Memang macet, makanya para investor mungkin karena beberapa kali dilelang juga nggak ada peminat, takut seperti Cisundawu. Cisundawu itu kendaraan truk, bus itu lebih senang yang untuk jurusan Cirebon lebih senang di luar tol.
paling sampai kalau pagi sampai Sumedang lah, atau sampai Sumedang lah karena banyak yang bekerja misalnya gitu. Udah itu sampai ke Sumber Jaya itu masuk lah, baru di situ. Nanti Palimanan keluar lagi. Hanya gitu aja. Tapi kadang-kala nggak pernah ke tol tuh. Seperti Damri rasanya nggak ke tol, itu di luar aja tuh. Damri ada kan ke Ciledug, ke Kuningan gitu. Rasanya di tol aja itu. Di luar tol. Nggak masuk tol tuh. Karena penumpangnya kan lebih mudah di luar kan daripada tol tuh, nggak harus tujuannya harus sampai tujuan akhir kan gitu. Nggak bisa turun di jalan, naik di jalan nggak bisa. Nah itu juga begitu. Mungkin ramainya hanya Jumat, Sabtu, Minggu lah gitu. Orang mau wisata jadi yang diuntungkan Pangandaran, Garut, Tasik mungkin ada juga gitu. Itu ramainya ya begitu. Kalau kendaraan-kendaraan komersilnya mungkin dia masih di luar, bus-bus apa tuh masih di luar, nggak akan kecuali yang jarak jauh lah ya, seperti ke Jawa sana, seperti ke Bali kemana gitu, mungkin itu ya. Termasuk ya kalau lihat suasana kereta cepat Bandung Jakarta ini kan, kata hitungan dulunya sih 600, karena kemungkinan nggak laku turun 200 kan, nggak tahu sekarang berapa, nggak pernah ngikuti lagi. Banyak katanya penumpangnya banyak, tapi break even point-nya jadi kapan? Banyak tapi sesuai dengan keekonomiannya gitu, untuk ngejar break even point itu. Termasuk kalau ke Surabaya gitu kan, ke Surabaya kan katanya nyambungkan dari sini, dari ini kan. Kalau cerita dulu kan dari Jakarta langsung melalui memanfaatkan jalur kereta yang ada, langsung naik aja di atas gitu, tidak ada pembebasan tanah apapun gitu, naik aja di atas langsung ke sana, ke Surabaya misalnya gitu. Sehingga biayanya konstruksi saja untuk jembatannya, sedangkan tanah kan punya KAI sendiri, jadi satu tempat lah, tinggal pilihan saja. Punya duit banyak naik kereta cepat, atau ada kepentingan yang mendesak naik kereta cepat. Kalau mau wisata ya kereta biasa saja lah, itu yang sekarang ada. Itu dulu itu ceritanya begitu katanya. Sekarang muncul, disambung dari ke ini, ke Bandung Jakarta. Jadi dari Jakarta ke Bandung, ke Cirebon, belok ke Jogja gitu katanya. Belok ke Jogja biasa, terus dari Jogja Solo mungkin langsung nyambung ke sana, ke Surabaya. Jadi melingkar lah, tidak seperti KAI sekarang. Dan kurang ya, kalau untuk wisata bisa lah, mungkin penariknya untuk wisata lah, kereta wisata. Juga ada bilang dulu bahwa kereta cepat tuh ya kereta wisata lah gitu. Gitu. Tapi karena tarifnya murah sekarang ya banyak lah, katanya sampai penumpangnya banyak gitu. Tapi bukan dari sini, bukan dari Tegaluar, banyaknya dari Padalarang, karena peminatnya itu ya seperti
Kota Baru Parahyangan, orang dari situlah yang punya kepentingan ke Jakarta, orang-orang bisnis di sana lah gitu, atau dari kota lah karena ada feedernya ya gitu. Karena ini tuh apa, KIC tuh kan jadi anak perusahaan KAI kan gitu. Jadi KAI ya suka tidak suka harus menyediakan feeder gitu kan, dan katanya gratis gitu feeder itu, katanya apa, belum pernah naik apa, kalau mau ke mana naiknya lah masih KAI ya, seneng pemandangan, kita bisa santai gitu gitu. Itu kayaknya Getaci juga begitu nasibnya, seperti kalau dibangun udah terpanjang, apa di Cilacap ke sana aja, ke Jogja juga penuh gitu, jadi pilihan utama tol Jawa bagian selatan itu. Kedengarannya wisata juga gitu. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang mundur terus nih. Katanya 29, tapi Abah kurang yakin lah. Kecuali negara yang itu kan yang buat ya. Tidak menggunakan investor tapi langsung oleh Jasa Marga. Pendanaannya utuh gitu. Jadi PMP lah, kalau oleh negara ya PMP lah, penyertaan modal pemerintah ya, modal negara. Jadi itu mungkin bisa dilaksanakan karena nggak hitung rugi lagi kan. Kalau negara kan servis, tidak berhitung untung rugi kan gitu. Tidak terlalu menekankan lah. Kalau swasta kan pasti. Dan itu kalau hitung-hitung ekonomi. Karena kan kalau definisi awal kan namanya jalan tol itu kan untuk memperpendek jarak. Tapi kalau Getaci itu jadi panjang itu. Kalau dari Bandung ke Tasik itu 100 kilo, itu bisa 100 kilo lebih itu keliling kita gitu kan, ngeliling berkeliling gitu, sehingga tarifnya mahal, lumayan itu. Dan kalau pakai bus juga pasti mahal karena biaya tolnya mahal gitu. Jadi paling-paling nantinya travel lagi gitu. Kalau Cirebon kan bus sudah hampir dikatakan mati lah, sedang travel atau kereta api. Itu telah Abah mengenai pengembangan transportasi ya. Tapi kalau Abah senang ya sih kalau ada jaringan kereta api Jawa Barat, itu semua daerah itu tersambung ya. Utara, selatan, tengah gitu tersambung kereta api. Nah itu rasanya jadi impian lah. Misalnya dari Lembang, dari Subang, Lembang, Bandung, tembus ke Ciwidey sampai ke sana ke pantai selatan, nanti di sana ketemu lagi jalur yang sampai Sukabumi. Nah itulah yang Abah bayangkan tuh, rasanya indah kalau itu. Jadi kendaraan mobil itu hanya feeder kereta api gitu, sehingga tidak terlalu mahal ya, kosnya tidak terlalu mahal. Itu sajalah untuk selingan karena belum ada challenge nih. Mudah-mudahan juga ya ini obrolan biasa lah gitu. Sudah manfaatnya aja lah gitu. Impian kita, kalau tidak mimpi gitu kan sama dengan orang mati ya. Jadi kita mimpi lah supaya tetap punya semangat hidup gitu. Tidak mikir kesusah aja yang dipikirin gitu. Seneng gak punya modal, susah juga, yang namanya susah kan ya harus dikompensasi ya dengan ngelamun. Itu saja, mohon maaf.
Dan Abah akhiri jangan lupa lu juga ini yang apa jadi kewajiban nih, like, subscribe, lonceng dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.